Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol 3M dimanapun kita berada. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua murid-murid Ibu? Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua. Kelihatannya hadir semua ya. Ya. Sudah lengkap. Dan nanti tetap jangan lupa sebagai bukti untuk mengisi presensi di Google Form yang linknya Ibu share di WA grup kelas. Nah, walaupun pembelajaran kita sekarang dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dan jangan lupa tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jangan jadikan pandemi sebagai tempat atau waktu untuk bermalas-malasan. Baik, apakah ada yang ingat minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa, anak-anak? Saya, Bu. Tentang jumlah penduduk dan persebaran penduduk di Indonesia, Bu. Iya, benar ya. Jadi, minggu lalu kita telah mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia, khususnya tentang jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dinamika kependudukan Indonesia, yaitu tentang komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta keragaman etnik dan budaya. Selanjutnya, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Kita langsung masuk saja, yaitu pada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang komposisi penduduk. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang keragaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya kalian simak video berikut ini ya, perhatikan dengan seksama. Beragam kebudayaan. Apakah videonya terputar? Putar, Bu, dan suaranya sudah jelas. Baik. Dan khas setiap provinsi di Indonesia. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, setelah melihat video berikut ini, apakah ada yang mau berpendapat tentang videonya? Saya berpendapat. Ya, silahkan Oriza. Iya, tentang kebudayaan. Iya, benar ya, bahwa video tersebut yaitu tentang keanekaragaman kebudayaan khas setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, video tersebut akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari nanti lebih lanjut ya. Dan selanjutnya, masuk pada tugas kelompok yang dimana nantinya kalian akan membentuk kelompok dengan masing-masing anggotanya 3 anak. Dan sumbernya bisa dari buku paket maupun dari internet yang dapat kalian akses. Selanjutnya tugasnya yaitu masing-masing kelompok menyebutkan 10 rumah adat di Indonesia beserta asal daerahnya, kemudian menyebutkan 10 tarian adat di Indonesia beserta daerah asalnya. Nah, tugas tersebut dijawab pada LKPD yang telah tersedia, kemudian dikirimkan nanti pada Google Classroom. Lanjut saja kita pada materi yang pertama yaitu mengenai komposisi penduduk, yang dimana komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, komposisi penduduk ini diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan sebagai suatu dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, yang di sini ada pengelompokan penduduk berdasarkan usia. Yang pertama yaitu berdasarkan usia 0-14 tahun itu dikatakan penduduk belum produktif. Dan usia 15-64 tahun itu dikatakan penduduk usia produktif. Dan di atas 65 tahun itu dikatakan penduduk tidak produktif. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis kelamin. Ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana
komposisi penduduk ini penting untuk diketahui karena nantinya dapat digunakan dalam menghitung jumlah angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk ini merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Dan pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu ada faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana faktor kelahiran dan kematian merupakan faktor alami, sedangkan faktor migrasi merupakan faktor non-alami, dan kelahiran ini sifatnya menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian mengurangi jumlah penduduk. Selanjutnya, mengenai kualitas penduduk ini, di Indonesia sendiri, masalah kualitas penduduk ini ada pada masalah kemampuan sumber daya manusianya. Sehingga masalah kualitas penduduk ini sering terjadi atau dipengaruhi karena rimbanya tingkat, yaitu ada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta tingkat pendapatan. Dan mengenai hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya maupun usaha keras untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan, yaitu pemerintah melakukan berbagai program seperti adanya program beasiswa, program POS, atau bantuan operasional sekolah, serta program wajib belajar. Apakah sampai sini sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah jelas, Ibu. Kita lanjut pada materi selanjutnya tentang keragaman etnik dan budaya Indonesia. Nah, kita ketahui sendiri ya bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam, di mana suku bangsa ini sering disebut juga sebagai etnik. Dan menurut ahli yaitu Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai suatu identitas. Nah, keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk seperti pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu tentang rumah adat, yaitu di mana rumah adat ini dibangun berdasarkan salah satu unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Dan biasanya rumah adat ini dibangun berdasarkan corak atau gaya bangunan yang sesuai dengan kebudayaan yang ada pada daerah setempat. Kalian bisa lihat sendiri ya, itu ada contohnya rumah adat Gadang, rumah adat Honai yaitu dari Papua, dan rumah adat Joglo yang ada di Pulau Jawa. Lanjut pada pakaian adat. Nah, pakaian adat sendiri merupakan kostum yang mengekspresikan suatu identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Dan pakaian adat juga dapat menunjukkan suatu status sosial atau biasanya juga digunakan dalam suatu perkawinan atau acara adat atau acara agama juga bisa. Nah, ini ada contoh pakaian adat dari Jawa, Sulawesi Selatan, serta Sumatera Utara. Selanjutnya ada yaitu tarian adat, di mana tarian adat sendiri merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan segala sesuatu melalui gerakan di setiap lekukannya ya. Dan tarian ini di setiap daerah memiliki ciri khas, makna, dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kalian dapat lihat sendiri itu ada tari legong yang berasal dari Bali, dan ini merupakan satunya contoh tari Seudati yang berasal dari Aceh. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang jelas atau masih akan ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas kita langsung masuk pada kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya,
yaitu materi kita terkait dinamika kependudukan Indonesia ini sudah selesai ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika kependudukan Indonesia merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Serta di dalam dinamika kependudukan Indonesia ini terdapat berbagai hal seperti komposisi penduduk, jumlah penduduk, persebaran penduduk, serta pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan satunya lagi yaitu terkait keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, terkait itu, keanekaragaman budaya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tentunya merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga kita harus tetap mempertahankan dan tetap melestarikannya. Baik, kesimpulan sudah selesai, kita langsung masuk pada evaluasi. Sebagai tolak ukur kalian untuk materi kali ini tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dan evaluasi ini nanti kalian kerjakan di Google Form dan linknya Ibu share di WhatsApp grup kelas. Waktu pengerjaannya yaitu sampai malam ini pukul 8 malam. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai dan Ibu berpesan jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan yaitu terkait kondisi alam Indonesia. Serta jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sekian dari Ibu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.